Nah, jadi hari ini kita coba bahas ya soal yang kemarin kalian tes. Sebentar Ibu tampilkan dulu filenya ya. Semuanya udah bisa lihat di layarnya masing-masing yang Ibu share? Sudah. Udah ya semuanya ya, oke. Tadi sudah diperkenalkan sama Ibu ya. Nama Ibu Cindy ya. Tenter matematika kalian untuk hari ini pembelajaran matematika ya, khususnya dalam program Smart Teaching ya di hari ini. Kita di sini akan bahas soal yang kemarin kalian pernah jawab ya. Ini soalnya pretest ya, soal pretest kemarin. Kita baca soalnya ya, mungkin masih ada kendala kalian kemarin banyak yang kesusahan atau gimana. Jadi kita coba bahas soalnya dulu ya. Soal yang pertama apa ini? Jika diketahui sebuah garis dengan persamaan 3Y. Tadi nomor 2 ada yang jawab, Bu. Jawabannya min 1,5. Kira-kira bener apa salah, Bu? Ais sama Najla tadi bilangnya min 1. Ada yang jawab ya? Nggih. Coba kira-kira bener apa salah? Kita pakai namanya Smart Solution ya, semuanya. Betulkah jawabannya? Jawabannya bisa dalam hitungan detik aja. Sebentar. 2x tambah y sama dengan 6. Boleh kita tuliskan ulang ya. 2x tambah 2y ya. 2y tambah x. 2y tambah x. Kalau x tidak ada angka berarti mewakili apa? 1 ya. 1x sama dengan 6. Nah, di sini ya diajarinnya kalau di Primagama untuk mencari gradien di mana ada variabel y dan x di mana nih? Di ruas yang sama kan? Mereka saling berdekatan nih x dan y. Artinya mereka pada ruas yang sama. Kalau berada pada ruas yang sama, untuk mencari gradiennya ya cukup cari ini gradien apa simbolnya pakai m ya kita ya. M sama dengan angka di samping x ya. Jadi kita tulisnya angka aja boleh. Kalau kalian kenal koefisien juga boleh. Namanya sebenarnya koefisien ya. Jadi kita boleh kita sebut koefisien aja ya. Koefisien itu adalah angka di samping variabelnya. Nah, kalau di sini adalah koefisien dari x ya. Koefisien x-nya per koefisien y. Tapi ini nilainya apa? Nilai gradiennya harus dalam bentuk negatif ya. Kalau ruasnya sama, jadi M sama dengan negatif. Berarti sama dengan apa? Min. Angka di samping X ada berapa? Ini ya, plus 1 nih. Jadi plus satunya jadi min. 1 per koefisiennya berapa ini? 2. Min 1 per 2. Selesai. Ayo, betul ya. Tadi siapa jawabannya yang benar? Ais sama Najla tadi, berarti benar jawabannya. Oke, bagus ya. Caranya sama seperti ini. Mendapatkan gradiennya sama seperti ini, Najla? Sama Ais? Sama, Bu. Sama ya? Jadi kalau cara mencari gradien ya itu cukup ini aja, koefisien x per koefisien y ya, dikasih tanda negatif. Nah, kalau seandainya dia di ruas yang berbeda, misalkan 2y-nya di ruas kiri, 1x-nya di sebelah kanan, maka apa? Gradiennya itu pakai tanda positif, masih pakai koefisien x per koefisien y ya. Nah, itu cara menyelesaikan soal untuk mencari gradien ya. Kalau gitu kita lanjutkan lagi soal berikutnya ya. Nomor 3. Nomor 3 apa nih? Mencari koordinat titik potong. Nah, kalau kita mencari koordinat titik potong ya, kita carinya pakai eliminasi dan substitusi. Di sini apa? Persamaan garis yang pertama ada yang namanya 3x plus 2y sama dengan 5 ya. Kemudian apalagi persamaan garis berikutnya ada 3x plus 4y sama dengan 7.
Diapakan ini kedua persamaannya? Lihat angkanya ya. Angka yang ada di samping X sama Y. Apakah udah sama semua? Masing-masing ya. Yang X angkanya nih sama nih. Ya. Yang di Y beda, maka kita ambil angka yang sama ya. Angka yang sama ada di variabel X ya, suku yang pakai variabel X. Nah, untuk cara yang seperti ini ya, kalau ketemu angkanya sama di samping variabel X, cukup kurangkan kedua persamaan. Asalkan tandanya keduanya bilang positif ya. Jadi kita pakai kurangan. Nah, kurangkan 3X kurang 3X habis ya, sehingga boleh dicoret sebenarnya. Kita coret nih, 3X kurang 3X habis ya. Jadi dia berapa lagi hitung? 2Y kurang 4Y. Berapa 2Y kurang 4Y? Itu sama aja dulu 2 dikurang 4 ya. 2 kurang 4 berapa? Negatif 2. Y-nya taruh aja di sampingnya ya, kalau pakai variabel. Sama dengan apa? 5 kurang 7. 5 kurang 7 berapa? Negatif 2 lagi ya. Nah, maka Y-nya berapa? Caranya cari bilangan dikalikan berapa ya. Kalau dikalikan dengan negatif 2, hasilnya negatif 2. Nah, kalau hasil perkaliannya dirinya sendiri ya, maka itu adalah perkalian dengan 1. Maka Y-nya adalah 1. Yang mana Y-nya 1? Udah kelihatan sebenarnya jawabannya, cukup sampai sini aja nggak apa-apa ya. Ingat, koordinat titik itu ditulisnya dalam bentuk X, Y ya, maka Y terletaknya di sebelah sini, 1. Otomatis jawabannya mana ya, ada 1-nya? Ya ini ya, jawabannya yang A. Gimana sampai sini semuanya? Bisa dipahami? Halo, gampang? Nomor 3. Gampang ya semuanya ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan maka bisa kita lanjutkan lagi nih di soal nomor 4. Soal nomor 4 caranya mirip dengan nomor 3 ya, karena di sini disediakan apa? Ada 2 buah persamaan garis lurus ya. Di sini apa persamaannya? Ada 3X dikurang 2Y sama dengan 12. Terus apa lagi persamaan lainnya? 5X ditambah Y sama dengan 7 ya. Kemudian diapakan? Nah, sama kayak tadi, adakah angka di samping variabelnya yang sama? Ada. Di sini 3, di sini 5 di samping X-nya. Kemudian kalau di Y-nya ada negatif 2 sama plus 1. Nah, nggak ada yang sama nih. Kalau tidak ada yang sama angkanya, maka kita perlu kalikan ya. Kalikan kedua persamaannya dengan apa? Lihat, nah jadi kalau sudah tidak ada yang sama, maka lihat, ambil variabel ya yang angka di sampingnya atau namanya koefisiennya adalah 1. Yang mana koefisiennya 1? Ada di sini ya, ini sama aja plus 1Y ya. Jadi kita kalikanlah ini ya berdasarkan variabel Y. Jadi kita akan tujuannya mengeliminasi variabel Y atau menghilangkan variabel Y. Maka di sini cukup tukar aja perkaliannya. Kalau di atasnya pakai negatif 2, maka ikutin angka di bawahnya ada berapa? 1. Maka di sini kali 1. Kemudian yang di bawahnya persamaannya apa? Pakai plus 1 kan, atasnya angkanya berapa? Negatif 2. Maka kalikannya dengan negatif 2 ya. Maka hasilnya apa ini? Kalau perkalian 1, maka persamaannya masih tetap ya. 3X bisa. 3X min 2Y sama dengan 12 ya. Kemudian perkalian dengan negatif 2-nya lagi di persamaan berikutnya ya, yaitu berapa? Min 2 dikali 5X adalah min 10X. Terus apa lagi? Min 2 dikali 1Y. Ya masih tetap min 2Y. Sama dengan min 2 dikali 7. Berapa ini? Min 2 kali 7? Min 14 ya. Kemudian dia apa? Dikurang ya.
Kenapa dikurang? Karena kita ingin mengeliminasi variabel Y. Kalau angka di samping variabel Y-nya sama, sudah ya, terus tandanya negatif nih keduanya, maka kedua persamaannya masih tetap dikurang ya, sama halnya dengan angkanya yang positif dan sama ya. Jadi apa di sini min 2Y-nya boleh kita coret habis ya, nilainya 0. Selanjutnya kita kurangkan yang masih ada, siapa? 3X. 3X dikurang min 10X. Kita lihat dulu nih, min dikali min. Ya, min kali min 10X adalah positif 10X. Maka positif 10X-nya tambahkan dengan 3X adalah berapa? 13X. Ya. Selanjutnya, 12 dikurang min 14 sama kayak tadi ya. Min kali min 14 adalah positif 14. Maka langsung tambahkan dengan 12 adalah 26 ya, karena 2 tambah 4, 6, 1 tambah 1, 2. Sekarang X-nya berapa? Cari bilangan kalau dikalikan dengan 13 adalah 26. Berapakah X-nya? Itu sama aja ya, X-nya itu dengan 26 di 13. Kenapa dibagi 13? Karena di sini perkalian dengan 13 pindah ruas, itu berubah tandanya menjadi pembagian ya. Jadi 26 dibagi dengan 13. Berapa 26 dibagi 13? 2. Betul, 2. X-nya udah ketemu nih 2 ya. X ini sebenarnya nilainya adalah si P ya. X itu sebenarnya P. Q itu adalah nilai Y-nya. Makanya kita udah ketemu nih ya. X-nya itu tadi 2. Y-nya berapa? Y-nya tinggal kita masukkan ke salah satu persamaan yang paling gampang. Siapa persamaannya? Mau yang 3X min 2Y ini kah? Atau 5X plus Y plus 7? Cari angkanya yang kecil-kecil aja yang lebih gampang dimasukkan nilainya. Ambil misalkan kita ini ya, 5X plus 7. 5X plus Y. 5X plus Y sama dengan 7. Maka kita ganti X-nya dengan 2. 5 kali 2 tambah Y sama dengan 7. 5 kali 2 berapa? 10 ya. 10 tambah Y sama dengan 7. Maka Y-nya berapa? 10 tambah berapa? Hasilnya 7. Maka itu sama aja dengan 7 ya. 10-nya pindah. Positif kan 10-nya nih. Kalau kita pindahkan tandanya berubah jadi apa? Negatif ya. Maka Y-nya sama dengan 7 dikurang 10 berapa? Negatif 3. Udah ketemu nih, X-nya 2, Y-nya adalah min 3. Ya udah kita masukkan aja ya dengan nilai P dan Q-nya. Pertanyaannya kan 4P ditambah 3Q berapa? Kita tulisnya di sini aja ya, karena kertasnya terbatas. Jadi 4P ditambah 3Q sama dengan 4 dikali P-nya tadi. P itu adalah X-nya ya, Q-nya adalah yang Y. Jadi 4 kali 2 ditambah 3 dikali apa? Q-nya min 3. 3 kali min 3 sama dengan 4 kali 2 berapa? 8. 3 dikali min 3 berapa? Min 9. 8 kurang 9 berapa? Negatif 1 ya. Jadi jawabannya mana? Yang C. Paham sampai sini semuanya? Sudah gampang persamaannya nomor 4? Paham, oke. Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5 ditanyanya apa ini? Persamaan garis yang sejajar dengan 2X tambah 5Y dikurang 1 sama dengan 0 dan melalui titik 2,3. Nah, ini ada cara cepatnya nih, namanya smart solution ya semuanya ya. Untuk mencari persamaan garis yang sejajar, di mana persamaan garisnya harus dibuat dulu jadi seperti ini ya. Jadi harus bentuk sama dengan 0 di ruas kanannya. Maka bisa kita gunakan cara cepat yang seperti ini. Ambil aja ini ya, kita ikutin kan. Persamaan garisnya apa? 2X tambah 5Y dikurang 1 sama dengan 0. Kita tulis ulang nih yang ini. Nah, yang bagian ada X sama Y aja kita ikutin ya.
Jadinya apa? 2 dikali 2 kali X tetap ya. Jadi kita tulis tetap dulu 2X tambah 5Y. Sekarang sama dengan kan? Sama dengan apa? Di sini kita ngambilnya titik ya. Titiknya apa diketahui 2,3. Nah, di sini kita ganti X-nya dengan 3 ya. Jadi X-nya adalah 2, 3-nya adalah Y. Ya kan? Kita ganti nih nilainya 2 tetap ya, sesuaikan bentuk 2X tambah 5Y. X-nya ganti dengan titiknya, yaitu 2 kali 2 ditambah 5 dikali Y-nya berapa? Titiknya 3. 5 kali 3 berapa? Kita kerjakan persamaan ini ya. Jadi ini 2X plus 5Y-nya masih tetap ditulis ya di ruas kirinya, sama dengan 2 kali 2 berapa? 4. Ditambah 5 kali 3 berapa? 15. 2X plus 5Y-nya masih ya, kita tetap tulis di ruas kiri ya. Sekarang hitung 4 tambah 15 berapa? 19. Maka ini adalah persamaan garis sejajar ya, dengan garis apa? 2X plus 5Y kurang 1 sama dengan 0, asalkan melalui titik 2,3. Jadi jawabannya adalah yang A. Gimana sampai sini? Enak caranya? Ini cara smart ya semuanya. Bisa dipahami smart solutionnya? Gampang ya? Cara mencari persamaan garis sejajar. Oke. Kalau gitu bisa kita lanjutkan lagi di soal nomor 6 ya. Nomor 6-nya nggak ada, habis. Nah, ini soal yang baru. Jadi soal pretestnya udah ya, sudah selesai yang kalian kerjakan sebelumnya. Nah, ini soal yang baru. Apa ini? Mari kita coba kerjakan bersama-sama ya. Apa diketahui di soal? Diketahui adalah persamaan garisnya, yaitu Y sama dengan min 3X tambah 2. Garis tersebut memotong sumbu Y di titik apa ya? Yo. Ini garis M-nya diabaikan aja ya. Sebenarnya garis mempunyai ya. Kayak gini maksudnya ya. Nggak usah dicoret ya. Jadi ini nggak apa-apa, garis M ini bukan mencari nilai M ya, tapi carilah garis yang memotong sumbu Y di titik apa. Nah, dimana garisnya ini Y sama dengan min 3X plus 2. Nah, di sini ada syaratnya, kalau dia memotong sumbu X ya, kalau memotong sumbu Y maksudnya, itu tinggal ganti nilai X-nya sama dengan 0. Hal ini bisa kita ketahui dari jawabannya ya. Karena jawabannya apa nih, koordinat titiknya pasti tulisannya apa? X, Y ya kan. Yang jadi X di sini 0-nya kan. Yang jadi 0 kan ada di X. Maka X-nya kita nolkan. Maka berapa saat X-nya 0, Y-nya? Ayo. Berapa Y-nya saat X-nya bernilai 0? Ya udah, kita masukkan ke persamaannya aja. Persamaannya tadi Y sama dengan min 3X tambah 2 ya kan. Y-nya tetap karena kita akan cari nilai Y. Sama dengan min 3 dikali X-nya berapa tadi? 0. Min 3 kali 0 tambah 2. Y sama dengan, perkalian dengan 0 pasti hasilnya dengan 0 juga ya. Jadi min 3 kali 0 pasti 0. 0 tambah berapa? Tambah 2 sisanya. 0 tambah 2 pasti nilainya juga tetap ya, nggak berubah. Jadi Y-nya sama dengan 2. Maka titik koordinatnya apa? X-nya 0 kan ini. Y-nya 2. X-nya 0, Y-nya 2. Maka titik koordinatnya kita tuliskan X, Y tadi ya. Jadi X-nya apa? 0, Y-nya 2. Maka jawabannya adalah 0,2 ya. Ada pertanyaan sampai sini? Paham?
panjang sekali ya jawabannya ya. Jadi kayaknya 1 menit udah selesai ya, asalkan kalian perlu ketelitian menghitungnya ya, tinggal menghitungnya aja lagi nih. Nah, nomor 2, kayaknya nomor 2 ini udah kita bahas ya, sebentar. Iya ya, udah kita bahas ya, nomor 2-nya kedobel nih. Nomor 2 itu ada di soal nomor 4 tadi pembahasannya. Ya. Jadi nomor 2-nya kita skip aja, lanjut ke nomor 3 ya. Ini ada yang sambil nyatet, bisa Ibu scroll sudah? Oh, berarti ini kayaknya udah ada nyatet ya, atau di capture mungkin cara mengerjakannya. Jadi Ibu scroll aja ke bawah ya, langsung lanjut nomor 3. Apa ini nomor 3 soalnya? Persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan sejajar dengan garis yang persamaannya apa? 3x plus 5y sama dengan 15. Nah, untuk soal ini sama tadi caranya dengan soal berapa yang kita bahas? Nomor 5 ya, kita pakainya smart solution aja ya, cara yang paling gampang ya. Kita lihat pertama persamaan garisnya apa? Ini 3x plus 5y sama dengan 15. Ingat, tadi cara smartnya gimana? Ambillah ya angka yang sampingnya ada variabel x sama yang di variabel y. Jadi ambil yang ada x sama y, maka di sini 3x dan 5y yang kita gunakan. Kita potong nih. Kita taruh letakkan di sini. Oke. 3x plus 5y sama dengan apa? Nah, sekarang x-nya ganti. X-nya ganti dengan yang mana? Dengan titiknya ya. Jadi x-nya itu bernilai 2, y-nya bernilai 3 ya. Masukkan aja nih x-nya 2 ke dalam sini ya, 3-nya ke dalam sini, tapi ya kita taruh dulu nih supaya nggak mengubah hasilnya ya. Kita hapus di sini. Jadi 3x plus 5 ini masih tetap ya di ruas kiri, yang kita ubah ada di ruas kanan. Maka 3 masih sama, x-nya tadi apa? X-nya ganti dengan 2 ya, di titiknya 3 kali 2 ditambah 5 kali berapa y-nya? Di sini y-nya 3, berarti 5 kali 3. Masih tetap ditulis ya, 3x tambah 5y-nya di ruas kiri sama dengan berapa? Kalikan di ruas kanannya, karena ini ada bilangan masih. 3 kali 2 berapa? 6. Ditambah 5 kali 3 adalah 15. Berapa ini? 6 tambah 15, 21. Ruas kirinya masih sama, 3x plus 5y. Selesai. Ini adalah persamaan garis yang sejajar dengan garis 3x plus 5y sama dengan 15. Jawabannya C. Gampang kan? Ini adalah cara smart tadi. Kalau di sekolah pasti diajarinnya cara yang panjang. Ya, kita caranya butuh 3 baris saja nih ya. Kalau di sekolah pasti panjang pakai per. Ya. Kita pakai cara yang lebih cepat aja ya. Kan hasilnya juga sama ya. Soal berikutnya sama ini ya. Bedanya di titiknya dengan persamaan garisnya. Langkahnya sama kayak tadi ya, cara menyelesaikannya. Ambil siapa nih? Di persamaan garisnya ambil yang ada x sama y-nya ya. Yang mana ini? Yang ini. 5x kurang 2y. Kita salin, kita pindah ke sini. 5x dikurang 2y sama dengan 5-nya masih ada, nanti ya dikurang 2-nya masih ada. Yang berubah adalah x dan y-nya ya. Berapa x dan y-nya ini sesuai dengan titiknya. Titiknya di sini x-nya 3, y-nya adalah min 5 ya. Masukkan nilainya nih. X-nya 3 ditaruh di samping 5, 5 kali 3 dikurang 2
ya, dikali Y. Y-nya berapa tadi? -5. Sama dengan berapa? 5x min 2y-nya masih kita tulis tetap ya di ruas kirinya. Hitung nih, 5 kali 3 berapa? 15. Minus 2 dikali minus 5 berapa? Minus kali minus itu pasti positif ya. Positif berapa? 2 kali 5 adalah 10 ya. Jadi 15 tambah 10 berapa? 25. Masih sama. 5x kurang 2y. Jawabannya sebenarnya udah selesai nih, tapi lihat dulu option jawabannya apa. Di sini optionnya pakai di ruas kanannya 0 ya. Jadi kita nolkan dulu di ruas kanannya, maka 25 di ruas kanan kita pindahkan ya ke ruas kiri, maka habislah di ruas kanan, tersisa 0. Jadi 5x min 2y-nya masih ditulis tetap. 25-nya tadi tandanya positif ya di ruas kanan. Saat kita pindahkan tandanya akan berubah jadi lawannya, yaitu negatif 25. Jadi jawabannya mana? Jawabannya yang D ya. Gampang ya semuanya ya. Jadi tinggal dipindahkan aja kalau mau jawabannya sama dengan 0 di ruas kanan ya. Jadi udah selesai nih. Gampang ya. Gampang Bu. Berikutnya gampang ya. Happy aja gampang kan ya. Sekarang kita tentukan apa ini? Tentukanlah persamaan garis K melalui 2 buah titik. Nah, kalau kalian diajarkan di sekolah pasti pakai rumusnya ini. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Aduh, kelihatannya aja ribet ya. Kita masukkan lagi Y1-nya berapa, Y2-nya berapa, Y-nya tetap, X-nya tetap. Nah, ini caranya agak ribet sebenarnya ya. Nah, Ibu kasih ini cara smart lagi ya. Cara smart pasti lebih gampang. Ayo, yang mana nih? Caranya cukup lihat titik aja ya. Kalau yang tadi kan kita perlu misah yang mana Y2, yang mana Y1, ya, mana X2, mana X1. Caranya ambil aja titiknya kita susun. Titik yang pertama apa? Ada 0,-5. Ya udah kita tulisnya seperti ini. 0-5 ya. Titik yang kedua berapa? 10 dengan 0. Dan ya. Kemudian diapakan? Kemudian kita kurang. Nah, kita kurang. Kurangkan berapa ini? 0 dikurang min 5 ya. Min kali min 5 aja udah positif 5. Kalau ditambahkan 0 pasti nilainya tetap min 5 ya. Karena 0 itu kan dianggap sudah diisi oleh min 5. Jadi tetap min 5 ya. Jadi kita tulislah min 5. Sekarang min 5 ini sebagai apa? Min 5-nya ini nanti sebagai variabel Y ya. Jadi yang di sebelah sini mewakili Y ya. Jadi yang di sebelah sini nanti mewakili Y. Di sebelah sini nanti mewakili X. Jadi Y-nya dari mana? Di kiri, maka letaknya di ruas kiri. Sama dengan apa? Kita pindah warna aja ya supaya lebih gampang dilihatnya. Nah, yang di ruas kiri sesuai letaknya titiknya ya. Siapa? 10 dengan 0. Nah, jadi angkanya pasti nanti di samping variabel X. Kurangkan aja, 10 kurang 0 berapa? 10 kurang 0? 10 tetap ya, 10 dengan variabel X, maka 10 X, 10 kali X maksudnya ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita tambah. Tambahnya bagaimana? Tambahnya ya, ini caranya pakai kali silang, kalikan aja kalian nih ya. 0 dikali 0, berapa 0 kali 0? 0 ya, boleh kita tuliskan seperti ini dulu nggak apa-apa ya. Kemudian hasilnya nanti dikurang dengan apa? Di sini Ibu simbol kalinya pakai titik ya, supaya nggak rancu dengan variabel X-nya ya, supaya nggak ketukar nanti. Jadi di sini setelah kita mengalikan silang 0 dengan 0, maka selanjutnya kalikan silang min 5 dengan 10. Berapa min 5 kali 10? Min 50 ya, atau kalau ditulis dulu juga boleh.
min 5 kali 10 tutup kurung ya, sama dengan kerjakan, kita sederhanakan, min 5y nya tetap nih, min 5y tetap sama dengan 10x nya juga tetap ya. Tambahkan tadi apa yang di dalam kurung, 0 kali 0 0, min 5 kali 10 min 50, tandanya apa, ada tanda kurang di sini, maka ini masih kurung. Kita sederhanakan lagi, min 5y sama dengan 10x ya, ditambah apa, min kali min 50 positif 50 kan. Nah 50 ditambah 0 pasti tetap 50. Nah jawabannya sebenarnya udah selesai nih sampai sini, tapi lihat dulu optionnya. Optionnya ternyata minta jawabannya pakai y sama dengan nih, semuanya pakai y sama dengan. Ya udah gampang lah ngubahnya ya, jadi y sama dengan. Caranya seperti ini aja ya. Sama kayak tadi, kalau kita kan menolakkan ruas ya, kita ubah sesuai option yang ada. Sekarang kita ubah jadi pakai persamaan y sama dengan. Nah, kita taruh sebelah sini aja pengubahannya. Lihat, di sini kan y-nya maunya apa? Habis ya, tidak ada angka di samping y di option jawabnya, sedangkan kita punyanya ada min 5 ya. Jadi kita apakan? Kita bagi minus 5 ya, sehingga nilainya tidak ada angkanya di samping y, atau sama aja sebenarnya mewakili 1. Jadi 1 dikali y nanti tetap, maka kedua ruas itu kita anggap dibagi minus 5. Jadi ini kita bagi minus 5 pada kedua ruas ya, atau ini bahasanya kedua ruas dibagi minus 5 aja ya. Jadi apa? Min 5y bagi y. Tadi kan dibagi dengan bilang dirinya sendiri, itu hasilnya tetap ya, yaitu y saja. Maka hilanglah angka min 5 di samping y. Y sama dengan. Atau mau ditulis dulu seperti ini juga boleh. Kalau nggak mau langsung. Kalau nggak mau langsung maka seperti ini. Min 5y per min 5 sama dengan 10x per bagi min 5 juga sama ya, semuanya dibagikan dengan min 5 plus 50 dibagi min 5. Berapa min 5 bagi min 5? Habis ya, jadi boleh kita coret di min 5 nya habis, maka tersisalah y saja di ruas kiri ya, yang letaknya di kiri sama dengan. Y sama dengan berapa? 10 bagi min 5, min 2, x nya taruh di samping, jadi min 2x ya. Kemudian berapa lagi? 50 bagi min 5, min 10 ya. Jadi jawabannya mana nih? Jawabannya udah selesai ya, ini hasil pengubahannya. Ayo yang mana ini hasilnya? Y sama dengan min 2x dikurang 10, min 2x dikurang 10. Ayo yang mana ini? Min 2x dikurang 10. Ada? Nggak ada ya? Atau ibu yang salah? Coba sebentar kita cek soalnya ya. Kayaknya ibu salah meletakkan titik. Ya, oke, ibu yang salah ya. Kalau gitu kita ini aja ya, sebentar ya, ibu yang salah di sini. Ternyata titiknya ibu salah meletakkan. Sebenarnya masih sama ya, letaknya 0,5. Bentar, nanti caranya bakalan sama kayak gini. Kita ulang sebentar ya. Caranya cepat aja ini. Oke, kalau gitu kita ambil titiknya tadi apa? 0, min 5. 0, min 5 itu lalunya bukan seperti ini ya, sesuaikan dengan letak koordinatnya itu datar, bukan tegak ya. Nah, ibu tadi taruhnya tegak, makanya bikin salah ya.
Jadi ikutin letak koordinatnya aja ya, bentuknya seperti ini 0, min 5, tapi nggak perlu koma ya. Terus 10,0 taruhnya di sini, 10 dengan 0. Caranya sama aja kayak tadi ya, cuman posisinya aja tadi kita salah meletakkan titik angkanya ya. Caranya tinggal dikurang tadi sama. 0 dikurang 10 adalah min 10. Ingat ya, di sebelah kiri itu mewakili apa? Variabel Y. Jadi yang di sebelah sini mewakili Y. Maka min 10Y ya. Terus apa lagi? Sama dengan. Nah, jadi dipisahkan antara sama dengan ya, tengah-tengahnya. Sama dengan apa nih? Yang letaknya angka ya dari atas ke bawah yang sebelah kanan itu mewakili X tadi. Nah, begini ya. Kita kurangkan, min 5 kurang 0. Ya tetap min 5 ya, pengurangan dengan 0. Kita tambahkan X-nya jadi min 5X. Terus apa lagi? Sama kayak tadi dikali silang ya. Nah, kayak gini. 0 dikali 0, berapa 0 kali 0? Ya 0 ya sebenarnya ya, nggak apa-apa ditulis kayak gini dulu. Dikurang, jadi hasil kali silangnya kemudian dikurangkan. Berapa kali silang berikutnya? 10 dengan minus 5 ya. Jadi 10 dikali minus 5. Berapa 10 kali minus 5 kita hitung di bawah. Min 10Y-nya tetap, min 5X-nya juga tetap dikurang. 0 kali 0 pasti 0. Dikurang, apa nih, 10 dikali min 5. Berapa? 10 kali min 5 aja udah min 50. Dikali negatif lagi di luar, maka jadi plus 50. Ya. Jadi boleh aja ngitungnya seperti ini. Min 10 ya. Min 10 dikali min 5 langsung jadi min 50. Min 5X. 0 dikurang 50 berapa? Masih negatif 50 ya. Jadi 0-nya anggaplah tidak ada jadinya ya. Jadi min kali min ketemunya jadi positif 50. Ya udah jawabannya ini ya. Tapi tadi maunya Y sama dengan kan, maka kita sederhanakan ya. Sederhanakannya ke sini ya. Sederhanakannya adalah kedua ruas tadi dibagi sesuai angkanya ya. Angka di sampingnya berapa? Minus 10. Berarti dibagi dengan minus 10 ya. Berapa hasilnya? Boleh kita tuliskan seperti ini dulu, nggak apa-apa. Min 10Y per min 10 sama dengan min 5 ya per min 10X per plus plus 50 per min 10. Kita kerjakan sederhananya berapa? Min 10 bagi min 10 kan habis, boleh kita coret. Nah, jadi tersisa di ruas kiri cuman Y sama dengan berapa? Min bagi min positif nih, boleh kita coret lagi ya, minnya habis. Jadi apa? Sisa 5 per 10. 5 per 10 ini apa? Boleh dicoret ya. Kenapa boleh coret? Karena 5 dengan 10 itu pasti habis ya. Habis dibagi berapa? Dibagi 5. 5 bagi 5 berapa? 1. 10 bagi 5 berapa? 2. Jadi jawabannya berapa? 1 per 2X. Ditambah berapa lagi? Ditambah 50 bagi min 10. Yaitu plus bagi minus apa hasilnya? Minus ya. Jadi 50 dibagi min 10, nolnya juga boleh dicoret ya. Seperti ini. Nah, nolnya coret, maka sisa 5 bagi min 1 sama aja dengan min 5. Ya, jadi jawabannya ini yang mana? Y sama dengan setengah X dikurang 5, jawabannya adalah C. Ya. Singkat ya caranya ya. Kalau cara yang lama pasti caranya panjang nih ya. Nggak cukup nih tulisannya di sini. Oke.
Ada pertanyaan sampai sini? Paham? Tadi kita ulang sedikit ya, karena ada kesalahan. Nggak ada berarti ya? Bisa sambil latihan. Oke. Kalau gitu kita lanjutkan lagi soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 nih sama tadi dengan pembahasan sebelumnya ya, mencari gradien. Kalau kita ingin mencari gradien, lihatlah letak X dan Y-nya ada di mana. X dan Y ada di ruas kiri. Artinya sama-sama di ruas kiri, maka apa? Dinegatifkan perbandingan koefisiennya ya. Jadi ingat, kalau mencari gradien, X dan Y terletak pada ruas yang sama. Jadi kalau kita lihat ya, namanya suku sebenarnya. Suku yang memuat variabel X dan Y itu ada di ruas yang sama. Maka gradiennya adalah apa? Gradien di sini kita simbolkan dengan M ya, biasanya pakai M yang namanya gradien. Jadi M sama dengan apa? Negatif koefisien tadi ya, koefisien namanya ya, angka di samping variabelnya, koefisien X per koefisien Y. Berapa hasilnya ini? Sama dengan negatif. Koefisien X-nya berapa nih? 3 ya. Jadi negatif 3 per berapa? Per minus 6 kan Y-nya ini. Angka di samping Y-nya adalah minus 6. Jadi per min 6 sama dengan, nah ada negatif di samping nih. Artinya itu bisa dibagi dengan negatifnya di bagian bawah ya. Negatif bagi negatif positif. Jadi 3 per 6. Sekarang sederhanakan. 3 sama 6 sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi dengan 3 ya. Jadi pecahan yang lebih sederhananya kita dapatkan 3 bagi 3 1 per 6 bagi 3 2. Jadi jawabannya adalah 1 per 2 ya. Yang mana jawaban 1 per 2 nih? B-nya hilang ya, ini salah ketik nih. Artinya jawabannya B aja ya, setengah. Paham ya yang ini ya? Soalnya gampang nih ya, caranya masih sama dengan yang tadi ya kalau mencari gradien. Ingat kalau di ruas yang sama tadi apa cara cepatnya? Pakai smart, pakai perbandingan koefisien X per Y yang dinegatifkan ya. Kalau X dari Y pada ruas yang beda, nanti sebaliknya masih koefisien X per Y perbandingannya tapi dalam bentuk positif ya. Sekarang kita lanjutkan lagi soal nomor 7. Ya. 2X tambah Y dikurang 6 sama dengan 0. Di sini kita cari ya titik potong pada persamaan itu. Titik potongnya terhadap garis sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau mencari titik potong ya terhadap garis sumbu itu ada 2 ketentuan. Titik potongnya kita singkat dengan tipot aja ya supaya lebih singkat. Jadi titik potong terhadap apa? Sumbu X dulu boleh. Kalau terhadap sumbu X, ganti Y-nya menjadi 0 nilainya. Maka Y-nya 0, X-nya berapa? Cari. Ya. Ini kita pisah ya. Kita masukkan ke persamaannya apa tadi? 2X ya tambah Y kurang 6 ditambah Y-nya langsung ganti ini dengan 0 dikurang 6 sama dengan 0. Maka 2X berapa? 0 dikurang 6 pasti tetap negatif 6 ya, pengurangan dengan 0 sama dengan 0. Cari X-nya. Maka 2X tetap di ruas kiri ya, sama dengan min 6-nya kita pindahkan ke kanan. Kalau bilangannya kita pindahkan atau sukunya kita pindahkan ke kanan, maka pasti tandanya berubah, angkanya masih sama ya. Negatif 6 lawannya apa?
positif 6. 0 nggak ngaruh ya, jadi kita langsung masukkan nilai 6 di ruas kanan. Maka X-nya berapa? 2 dikali berapa? Hasilnya 6. Itu sama aja dituliskan 6 bagi 2 ya, karena di sini 2-nya perkalian dengan X. Saat 2-nya kita pindahkan ke kanan, maka perkaliannya berubah jadi lawannya, yaitu pembagian ya. Jadi sini 6-nya akan dibagi dengan 2. Berapa 6 bagi 2? 3. Kita ketemu X-nya 3. Nah, tadi sudah disebutkan ya bahwa Y-nya 0. Y-nya 0, sekarang Y-nya Y-nya 0, kita dapatkan X-nya 3, maka titiknya ya dari sini boleh kita tuliskan, kita jadikan 1 sebagai apa? Sebagai titik koordinat ya, yaitu 3,0. Ingat ya, susunannya adalah X, Y ya dalam titik koordinat. Udah nih jawabannya 3,0. Berarti jawabannya antara B sama C ya. Pilih yang mana nih antara B dan C. Kita lanjutkan, yang satunya titik potong terhadap sumbu Y ya. Tipot. Tadi kita nyingkatnya tipot. Tipot terhadap sumbu Y ya. Kalau terhadap sumbu Y itu ganti aja kebalikannya. Kalau X tadi Y-nya jadi 0, maka kalau terhadap sumbu Y, X-nya yang menjadi 0. Berapa X-nya 0 ya? Berapa Y-nya saat X-nya 0, maka kita masukkan lagi ke persamaannya, yaitu 2 X di sini kita ganti dengan 0, maka 2 kali 0 ditambah dengan Y-nya masih sama ya, dikurang 6 sama dengan 0. 2 kali 0 berapa ya? 0 ya, nggak perlu ditulis. Y kurang 6-nya masih ada di ruas kiri, kita tuliskan. Bilangan berapa kalau dikurang 6 hasilnya 0? Itu nilai Y-nya ya. Maka sama aja sebenarnya mencari nilai Y, min 6-nya kita pindahkan ke kanan. Maka min 6 saat dipindahkan tandanya berubah sebaliknya, yaitu positif 6. Maka kita dapatkanlah ya saat X-nya 0, Y-nya bernilai 6. Maka titik koordinatnya apa? 0,6. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang C ya. Paham ya sampai sini semuanya ya? Gampang ya. Selanjutnya nomor 8. Nomor 8 kita diminta mencari apa? Mencari gradien dari 2 buah titik. Nah, ini A-nya nih gak perlu ya. Ini salah ketik lagi. Adalah titik-titik ya, maksudnya bukan adalah titik-titik A ya. Cara mencarinya gimana? Gampang ya. Ini ada smart solutionnya lagi ya. Cara smart. Yaitu apa? Mencari gradien tadi simbolnya adalah M ya. Kita tuliskan dalam bentuk M saja. M sama dengan apa? Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurang X1 ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya caranya seperti ini aja ya, sebentar. Kita ganti warna sama ini. Kan titiknya apa di 0 ya. 0 min 4. Terus 6,5. Cukup kurangkannya seperti ini ya. Ini langsung dikurang titiknya. Min 4 dikurang 5 berapa? 0 dikurang 6 berapa? Di sini khusus X, di sini khusus Y ya. Jadi nulisnya gimana itu? M sama dengan Y2-nya berapa? Nggak langsung aja ya, kita langsung kurangkan. Dikurang 5 berapa?
utang 4.000, utang lagi 5.000, pasti hasilnya adalah min 9, atau mau ditulis juga boleh. Seperti ini, per 0 dikurang 6 ya, khusus X-nya. Tadi min 4 kurang 5 adalah min 9. Per berapa? 0 dikurang 6 X-nya ya, 0 dikurang 6 berapa? Hasilnya tetap negatif 6 ya, karena pengurangan dengan 0 jadi negatif. Negatif 6. Sekarang sama dengan berapa? Negatif bagi negatif hasilnya pasti positif, maka pecahannya menjadi 9/6. Pecahan 9/6 itu masih bisa kita sederhanakan ya. Jadi sama-sama bisa dibagi berapa ya? 9 dan 6 sama-sama bisa dibagi oleh 3 ya. Jadi 9 bagi 3 berapa? 6 bagi 3 berapa? 9 bagi 3, 3, per 6 bagi 3, 2. Jadi jawabannya apa? 3/2 ya. Jawabannya mana nih? D. Paham ya semuanya ya? Itu cara smartnya ya, gampang ya. Oke, kita lanjutkan lagi di soal berikutnya. Nomor 9. Nomor 9, pertanyaannya apa ini? Mencari nilai M, di mana M ini adalah yaitu ordinat namanya. Kalau Y di sini namanya ordinat, kalau di sebelah sini namanya absis. Jadi kita mencari ordinat yang belum diketahui ya dari salah satu titik. Nah, di mana titik ini terletak pada garis yang sejajar dengan garis 2x plus 3y sama dengan 6. Caranya gimana ini? Nah, caranya masih sama kayak tadi ya. Kita perlunya apa ya? Kita perlunya adalah bikin persamaan ya. Bikin persamaan dulu yang sejajar dengan garis 2x plus 3y sama dengan 6. Boleh sebenarnya caranya pakai yang tadi nih, yang ini caranya. Nah, yang nomor 5 nih bisa ya kita gunakan. Tapi harus pakai variabel M nih. Kalau nggak masalah ya juga ini ya. Oke. Gak apa-apa kalau kita mau coba kita pakai cara itu ya, pakai M. Maka di sini kita tulis 6M, taruhnya gini ya kan. Min 3 dengan 3 taruhnya seperti ini ya, sesuai dengan posisi koordinatnya nih ya. Yang titiknya di atas, titik pertama, titik yang kedua adalah yang di bawah ya. Selanjutnya apa tadi? Dikurang. Kita kurangkan ya, di mana apa yang di sebelah kiri itu mewakili variabel Y. Jadi ini Y-nya. 6 dikurang min 3 berapa? Ini kan ada pengurangan dengan negatif 3. Minus dikali minus, ini hasilnya adalah positif, yaitu positif 3. Jadi 6 tambah 3 berapa? 9. 9 apa? 9Y. Ya. Udah dapat nih 9Y. Ya. Selanjutnya kita selesaikan yang di sebelah kanan. Ini udah tetap. Yang di sebelah kanan kita pakai yang M kurang 3. Ini mewakili variabel X. Sama dengan berapa? M dikurang 3 ya, karena M-nya kita udah tahu, berarti tetap ditulis dengan M. Jadi M dikurang 3 masih diapit oleh variabel X yang akan kita cari ya. Ya udah, nggak apa-apa seperti ini. Sekarang kita ingin mencari M. Kan kita mencari M, nggak perlu diselesaikan ya yang tadi silangnya. Cukup sampai sini juga nggak apa-apa ya, karena kita bukan mencari persamaan garis ya, tapi mencari nilai M. M-nya berapa? Nah, selanjutnya cara mencari M-nya ya, lihat persamaan garis yang ini tadi. Nih.
2x tambah 3y sama dengan 6. X dan y apa? Ada di ruas yang sama ya kan, jadi kita mencari gradien dari garis ini langsung. X dan y ada di ruas yang sama, maka gradiennya apa? Gradiennya adalah sama dengan, ingat ya, di luar sana pasti negatif. Negatif apa koefisiennya? Koefisien X ya, sorry. X-nya 2 angkanya, berarti negatif 2/3, atau kita singkat rumusnya dulu ya, seperti ini tadi, cara smartnya. Sama dengan negatif X-nya 2 per Y-nya 3 angka sampingnya, berarti gradiennya min 2/3 nih. Nah, karena gradiennya sejajar, mencari gradien yang sejajar ya. Jadi ini anggaplah gradien 1 namanya, ini gradien 2. Gradien 2 akan sama dengan nilainya gradien 1 ya. Kenapa? Karena ini adalah sejajar ya. Kalau persamaan garisnya sejajar, maka nilai gradiennya sama ya dengan garis sebelumnya. Jadi gradien 2, gradien yang kedua maksudnya ya, itu nilainya pasti sama dengan gradien 1, yaitu negatif 2/3. Maka di sini kita ubah jadi apa? Ubah jadi persamaan Y sama dengan ya. Jadi Y sama dengan apa? M dikurang 3/9. Kenapa per 9? Karena 9-nya kita pindah ruas ya, kali jadi bagi. Nah, seperti ini persamaannya ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya, karena kita udah ketemu gradien yang ada di garis sebelumnya, kita samakan aja nilainya ya. Maka M kurang 3 ya, jadi kita ambil nilai ini ya. M kurang 3/9 itu nilainya bakalan sama dengan gradien yang kedua ya. Berapa nilainya? Masukkan M kurang 3/9 sama dan gradien keduanya berapa nih? Negatif 2/3. Sekarang kita kali silang ya, atau mau dikalikan dulu nggak apa-apa ya. Kalau mau cara cepatnya seperti ini, di kirinya penyebutnya 9, supaya yang di sebelah kanan juga nilainya 9, maka penyebutnya harus dikali 3 ya kan. Maka di sini supaya nilainya sama, M kurang 3-nya ambil ini aja. M kurang 3 samakan dengan nilai yang di atas berapa? Yaitu negatif 2 kali 3. M kurang 3 sama dengan negatif 6 ya kan. Maka M-nya sama dengan berapa? Min 6. Min 3 pindah ruas jadi plus. Min 6 tambah 3 berapa? Minus 3. Jadi jawabannya adalah minus 3 ya. Selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Gimana? Ini cara paham? Jadi cara cepatnya seperti itu ya. Kalau cara yang lama bakalan lebih dari satu baris ini ya, lebih dari penulisannya bisa segini, lebihnya lagi. Itu cara lama pasti panjang ya. Ini Ibu kasih cara cepatnya ya untuk mencari nilai M-nya tadi ya. Pasti seperti itu. Selanjutnya yang nomor 10. Gimana? Sepertinya sudah cukup Bu, waktunya sudah menunjukkan pukul 15.29 ya. Tadi sudah dapat 9 soal. Gimana? Ada yang bertanyakan dulu sama Ibu Cindy? Udah bahasannya tadi 14 soal, yang pretestnya udah kita bahas 5 soal ya, berarti totalnya ada 14 soal yang kita bahas hari ini tadi ya. Ya, ini ada 14 soal dari yang dibahas dengan Ibu Cindy. Gimana?
Najla, Ai, Saskia, Sandra, Maila, sama Putra, gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu sama Ibu Cindy? Sudah paham semuanya? Sepertinya sudah paham, Bu. Oke. Jadi nggak ada yang dibedakan lagi ya. Kalau gitu saya kembalikan sama Ibu Evi lagi. Ya. Terima kasih untuk Ibu Cindy hari ini untuk pembahasannya tentang persamaan garis lurus. Sudah diberikan sama Ibu Cindy beberapa tips smart solution-nya, cara mengerjakan cepatnya. Semoga dengan diberikannya smart solution tadi untuk materi persamaan garis lurus ini udah gampang ya bagi kalian ya. Ais tadi katanya susah persamaan garis lurus, sudah dapat beberapa tips dari Ibu Cindy. Semoga nanti 5 menit ya sampai 5 menit ya, 1 menit selesai soal persamaan garis ya, 1 menit selesai pokoknya. Cuman kalau tadi menentukan gradien itu pakai koefisiennya aja dilihat ya kan. Nah sekarang surprise buat kalian. Ada satu soal untuk kuis, nanti siapa yang cepat dan benar nanti akan dapat bingkisannya adalah berupa tas dari Primagama. Tadi sudah dijelaskan sama ibunya kan dengan gradien, garis gradien. Sekarang ibu tuliskan ada garis, nanti kalian tentukan gradiennya. Semoga kelihatan ya, ibu sharekan. Ada garis 10x sama dengan 6y plus 6y sama dengan 12. Berdasarkan smart solution tadi, ibu kasih waktu 2 menit. Berapa gradien garisnya? Ais, Najla, Putra, Sandra. Nanti kita konfirmasikan dengan Ibu Cindy berapa jawabannya kira-kira. Boleh ditulis di chat siapa paling cepat dan siapa paling benar dapat tas. Ayo 2 menit aja, itu kan smart solution-nya udah ada tadi dari Bu Cindy. Min 5/3 bener nggak Bu? Betul sekali, 100. Ya, min 5/3 kata ibu tadi di chat ya. Jadi yang paling cepat itu adalah Najla Amalia. Jadi Najla Amalia nanti akan dapat tas, nanti bisa dihubungi ke nomor kontak Primagama yang menghubungi Najla ya. Oke, siap. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Hari ini semoga ilmu yang kita dapat dari Bu Cindy itu bermanfaat, berberkah untuk semuanya. Akhir kata saya dari Ibu Evi dan juga Ibu Cindy ingin meminta maaf apabila ada salah kata atau ada salah perbuatan. Semoga semuanya sehat selalu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.